tetapi mungkin iki keteraturan suasana kelas. Ya, kalau kira-kira menurut kepala sekolah, oh Bu iki pengelolaannya kurang dari hasil supervisi. Oh Bu iki misalnya bagaimana dia metode mengajarnya kurang variatif. Itu adalah wewenangnya kepala sekolah. Nah, silakan sekarang dipilih. Kalau Bu En ini cocok disiplin positif apa keteraturan? Kalau Bu ini cocoknya di apa? Silakan pilih sendiri. Bu Hani, saya boleh bertanya? Silakan. Di pengelolaan kinerja saya, sebelum saya memilih 8 kegiatan, saya klik dulu untuk rapor pendidikan saya. Nah, di sini rapor pendidikan saya itu yang baik 1 dan yang cukup 2. Dan salah satunya itu keteraturan suasana kelas. Jadi yang saya pilih itu yang tanda kuning, yang keteraturan suasana kelas yang saya klik. Karena itu untuk penilaiannya dirasa masih kurang, masih punya. Jadi yang perlu direncanakan kinerjanya itu yang keteraturan suasana kelas. Tapi saya masih belum konsultasi dulu dengan Pak Wahyudi. Tapi saya poinnya lihatnya itu di rapor pendidikan. Ya, oke. Itu boleh. bagaimana kalau seperti Gak apa-apa, boleh. Toh memang dasarnya dari rapor pendidikan, karena dasarnya dari situ. Tetapi mengapa harus dikonsultasikan ke kepala sekolah? Karena antara guru yang satu itu kan umum ya di rapor ya. Nah, itu kan umum. Antara guru satu yang lainnya beda kan. Nah, tetapi yang paham, yang tahu kan sering supervisi toh kepala sekolah. Nek aku biasanya ngono, oh ini gurune kurang masalah disiplin, sampean masuk disiplin. Aku ngono kan apa aku sitok-sitok guruku. Aman dengan Pak Wahyudi, sampean masuk di keteraturan kelas saja, karena di pengelolaan kelas misalnya dan sebagainya itu kurang. Berarti nanti dia diklatnya akan mencari terkait dengan keteraturan kelas. boleh tanya lagi? Silakan. Di sini di perencanaan kinerja 8 aspek ini ya Bu ya. Jikalau kita memilih salah satu keteraturan suasana, misalnya saya memilih keteraturan suasana kelas, itu kenapa jawabannya kok link ke semua 8 aspek kegiatan itu? Nggak apa-apa, karena memang kita pilihannya hanya satu. Iya, hanya satu yang saya pilih. Ya. Tapi jawabannya link ke semua Ya. 8 kegiatan. Karena memang kita sarannya satu aja dulu. Iya, satu. Nah, tapi satu itu nanti akan mencakup semuanya. Oke. Tetapi maksudnya di sini satu itu fokusnya jenengan. Oh berarti engkau, aku, diklat dan sebagainya terkait dengan keteraturan kelas. Oke? Sip. Ada lagi? Sudah. Oke. Nanti dulu. Nah, ada. Oke. Ayo, beda apa ini? Satu. Kalau iso sing kuning, nek iso nek sing abang-abang. Kan itu sesuai dengan rapornya jenengan. Itu ada dua ya Bu. Sing kuning-kuning kan itu kan kalau guru itu ada di elemen D-nya itu. Ini kan elemen D semua ini. Iya. Berarti dari 5 yang ini pilih Sampai sing satu. Nah, sing iki cataté apa? Ada 5. Disiplin positif, keteraturan suasana kelas, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, aktivitas interaktif. Yang mana? Mbak Afidah ini. Nah, gitu. Apalah. Ini aja udah penerapan disiplin positif nggak apa-apa, masuk di situ Mbak. Ini ya. Nah, klik, setelah klik ya teman-teman udah pilih satu ya. Terus Kliknya di bu sayangku, bu ini ngeklik. Sudah diklikkan ini ya. Wes, langsung ke ini, ke pengembangan kompetensi. Sudah ke kempennya yang akan jenengan capai selama kurang lebih 6 bulan, 5 bulan lah nanti karo upload ya. Karena yang sampean pilih itu membutuhkan bukti. Kalau tidak ada buktinya dia enggak mau, sama aja jenengan enggak kerja. Enggak. Nah, silakan dipilih minimal 32 poin.
Itu di atas sudah ada tulisannya 32 poin. Pilih Mbak, sing iso diraih. Ambil yang berapa poin? Beda 4 dulu. Saya akan menjelaskan ke Budi karena sebagai partisipan kegiatan seminar dan lomba karya, jadi nanti untuk mendapatkan sertifikat itu kita harus membuka platform Merdeka Mengajar disesuaikan dengan pengelolaan kinerja yang kita pilih dari 8 kegiatan tersebut. Oke. Nah, kalau saya Bu, ini untuk kegiatan yang saya buat untuk mencapai Boleh mau 3 mau 4 boleh, tapi saya cocokkan dengan platform Merdeka Mengajar, soalnya kan sertifikatnya kan milik. Harus sesuai. Nah, sedangkan kita kan di platform Merdeka Mengajar itu kan harus membuat Aksi nyata. Sebelum aksi nyata itu paparannya itu kan kalau nggak Canva itu apa sih dia? Enggak harus. Nggak harus kan? Enggak harus. PowerPoint? Boleh. Terus habis itu sono sing 6 bolu enggak pakai Canva, pakai PPT. Oh iya lah sing pinter Canva. Kalau Canva itu khusus TK. Yuk, pilih ya. Silakan dipilih yang meningkatkan kompetensi, misalnya melalui kegiatan seminar. Biringan kira-kira dalam 6 bulan ini ikut seminar enggak, ikut lokakarya enggak, ikut simposium dan sebagainya. Dengan catatan yang diakui adalah di PMM. Iya. Saya baru dapat 1. PMM nanti yang akan lolos. Ya, nanti di lainnya juga kita unggah walaupun di tempat lain. Catatan lagi per 1 Januari, berlakunya per Februari, nggak di belakangnya. Oh itu. Oke, jadi untuk pengakuan dari sertifikat tersebut itu ada batas maksimal. Ada. Kan ya. Jadi sekalipun kita memperoleh itu di tahun kemarin itu Nggak pakai. ya. Walaupun kemarin aku di PMM itu udah dapat 20, jadi pakai. Wah, bukan tetap bisa Tanggalnya kenaikan. sudah ini, tanggalnya sudah nggak masuk ke tahun sekarang, bukan? Enggak, Karena kan tahun 2024 itu Mbak. iya dari Sekarang Januari aja kita masih perencanaan. Iya, berarti Baru nanti Februari. Februarinya nanti Berarti yang akan Bu, kepakai. kita itu ngerjakan aksi nyata di PMM pada bulan Februari itu kan nanti masih dinilai di Maret. sananya sekitar 2 sampai Biasanya sih kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada yang 2 minggu, 3 minggu udah dapat. Sekarang enggak 1 bulan. Makanya sekarang udah terjata. Berarti untuk membuat aksi nyata, mengirimkan aksi nyata itu berarti kalau sekarang kan masih perencanaan. Nanti akan terbitnya di Februari. Februari itu pun masih dicek warnya Iya. Ya, udah kurasinya lolos atau enggak kan Nah, gitu. ya itu, Kalau masih kalau- butuh perbaikan, silakan nanti dikembalikan lagi, perbaikan lagi. Berarti yang sertifikat kemarin yang sudah dapat di 2023 itu nggak pakai yang sekarang? Enggak. Iya, sudah sebelum bisa. Kalau bukan dia mau tak gawe Saya punya. Banyak. Ada dua. Oh, lagi masuk sih, mau cuma aku enggak. Bu, padahal di PMM itu ya kemarin kan pertama 13, habis itu tambah. Oh, sekarang 45 lebih, Mbak. 45. Itu kan harus disesuaikan sama yang ini ya, Bu ya? Ya, tapi rata-rata semuanya bisa memenuhi kok Mbak, itu bisa terkait dengan kegiatan tersebut yang jaringan ini. Kok agak Oke, sudah, silakan. Mbak Hidayah. Ada poin meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang bisa diselenggarakan komunitas belajar. Sekarang ini kan Tetapi ini Mbak, saya tidak bisa menjamin ya Mbak ya. Walaupun hanya sebagai peserta, kemarin juga guru-guruku tanya, Bu Ani kan narasumber berbagi praktek baik. Saya kan bisa, saya di komunitasnya kan bilang gitu. Tapi saya nggak jamin, karena apa? Di situ nggak sertifikat kan Mbak. Ada juga sertifikatnya. Nah sertifikatnya itu nanti yang diakui yang seperti apa kan? Kan berbunyi sertifikat. Lain kalau nanti berbunyi laporan Mbak. Kalau laporan kan bisa ya. Nah kalau sertifikat saya nggak bisa jamin. Makanya teman-teman nggak saya sarankan untuk memilih itu. Walaupun ikut di komunitas sekolah, selama itu sertifikatnya masih meragukan, saya tidak menyarankan kepada mereka. Oke, ada sini yang jadi penelaan guru penggerak? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Nanti ikut seleksi ya. Guru penggerak itu minimal kalau kemarin itu dapat 7 sertifikat. Iya, bukan
Kalau tahun ini mungkin 15 sertifikat. Terhitung mulai tanggal 1 baru nanti akan ikut seleksi penelaah, akan dipanggil langsung oleh Kemendikbud dan nanti ada seleksi mungkin 3 bulan seleksinya. Nah, baru itu sertifikatnya diakui. Iya, Oke? Kegiatan ya Kelas dengan guru mata pelajaran sama. Sama. Kemarin semuanya guru olahragaku, guru PA-ku, semuanya sama. Nah, ini pilih-pilih yang ini ya. Oke, meskipun di luar kelas itu juga mencakup keteraturan itu biasanya satu ngeling semuanya. Oke, apa lagi? Sampel, silakan pilih. Pilih yang paling gampang. Atas sendiri itu 4 poin biasanya. Iya, tapi kan tadi kata Doni tidak disarankan pilih itu. 4 yang atas. 4 itu apa, Mbak? Atas sendiri loh, Mbak. Ini yang tadi. Coba atas sendiri, Mbak. Enggak gugur loh, Mbak. Partisipan. Itu poinnya 4 ya. Silakan kira-kira jenengan itu nanti bisa mengumpulkan berapa sertifikat? Kalau bisa 4 seminar, lokakarya, konferensi, silakan diklik 4. Jadi nanti langsung 16. Iya, Bu. Saya saja milih 22. Seminarnya juga ada berapa jam? Temanya. Seminar yang diadakan Kemendikbud. Kayak kemarin kan ada seminar. Oh, yang Bu sebentar, yang itu guru milenial tuh nggak pakai sudah ya? Nah, Itu tanggal berapa? Kalau saya tuh ada. ini tadi yang Dipakai tuh di 2023. Betul saya. Enggak dipakai. Oh, bisa. Di 2023 bisa. kami ini yang sedang seminar ke Kemendikbud itu kan. Sama ini share tuh ya. Tapi aku bolong di sertifikatnya. Ini kalau sertifikat berarti gak bisa dipakai. Intinya gitu. Karena nanti upload bukti nggih. Pilih aja kalau misalnya milih 4. Itu Mbak di kegiatan klik Mbak. Berapa kegiatan sampai bisa mencapai. So 5 yo gak apa-apa langsung 20. Tapi bisa Mbak. Banyak itu 6 enggak ya? 6 24 sudah Mbak. Enak Mbak? Paling pol 6 ya. Kalau 6 aja sudah 24 berarti sudah berapa? Coba totalnya kurang berapa teman Mbak? Iya, di atas tertera adalah kurang 8. Oke. Sekarang klik sampai sampai di bawah. Mendingan kompetensi. Enggak mau pilih sertifikat itu. Kalau iya kalau ada sertifikatnya. Apa yang mau mengeluarkan sertifikatnya kalau di sini? Kecuali tergabung komunitas lo ya. Dari semuanya penelaah. Syukur no koyo ya nomor loro iki lho, partisipan seminar lokakarya iki podo. Peserta aja sudah. Klik. Wes iku mau oleh piro coba mendukur. Udah pas di kebutuhan. Terus masih kurang 4. Ya iki wis satu kegiatan. Lek 2 kegiatan gak apa-apa lebih no. Tambahin wis loro. Ah wis. Berarti sampean coba mendukur. Udah pas di kebutuhan. Kalau lebih boleh, kurang enggak boleh. Sampun, bisa ngeliti loh. Mbak, melihat potensi literasi kita sebagai pelatihan lagi. Iya Mbak, itu Mbak DM Mbak, betul Mbak. Ditambahin nih berarti ya. Itu pirang kegiatan Mbak. Aman Ini milih. sendiri mana? Coba. Kalau ini 6. Kan saya kurang boleh. Coba. Itu tadi kan poin. Sudah. Wes 32. Oke. Nah, kalau sudah 32 dilanjut bawahnya ke tugas tambahan Bapak Ibu
di KOSP. Kalau tidak ada jangan mengada-ada. Sebentar, saya tanya Pak, itu kemarin di tugas tambahan saya ya, saya isi sebagai guru ekstrakurikuler dan guru piket. Nah, apakah itu sesuai dengan KOSP yang Pak Wahyudi buat? Kalau guru piket kemarin saya belum buat. Oh, berarti dihapus itu? Iya. Hapus. Soalnya yang memilih semua jenjang, yang semua jenjang yang Piket itu jangan hanya piket pandangannya gini ya Bapak Ibu. Misalnya kita kan pulangnya jam 2. Saat turunnya jam 2 lione mulai. Sing piket ikut tutup guru piket. Apa bisa ditambah. Itu tutup guru piket. yang piket itu ya? Yang piket itu adalah piket di atas jam 2. Sampai sore berarti. Iya. Berarti nanti kalau ada keluhan masyarakat, ada apa-apa, yang bertanggung jawab adalah piket. Dan itu ada SK-nya. Dan itu nanti berupa laporan, Mbak. Laporan sama selama 1 semester harus ada rinciannya. Kegiatan sama selama piket apa baru bisa diunggah. Selain surat tugas. Iya, saya baca ini sudah berarti dihapus. Makanya jangan diajukan dulu. Nah, kalau sekiranya ribet Bapak Ibu, nyari surat tugas laporan nggak usah. Wes. Berarti apa di tugas tambahan itu tidak perlu diisi? Oh, diisi. Berarti yang cocok berarti yang satu yang Ekstrakurikuler kan biasanya guru kelas itu kalau nggak ada guru pramukanya kan ngajar loh. Ngajar. Kan punya LPK, kan kasar-kasar kan wajib, kan wajib. Tapi Bapak, dengan kan punya guruan loh Bapak. Ada pengajar pramuka Bapak. Tapi contohnya kan itu, karena dengan itu dicantumkan di situ ada guru pramuka sendiri, kecuali yang karena cantumkan bahwa guru pramukanya adalah guru kelas masing-masing, berhak teman-teman ini. Kalau ekstrakurikulernya seperti tari. Kalau tadi di sini kalau ada boleh. Kalau mapel Kalau mapel nggak ada, bukan ekstrakurikuler. berarti yang boleh itu tari. Ya tari, melukis, tetapi SD disarankan milih ya kemarin di KOSP. Nggak semua SD ada tari, ada gambar, ada apa. Berarti itu berarti Harus sesuai KOSP. berangkat jadi CEO. Bu, Pak, KOSP-nya apa Bu, ya? agama kan juga ada tugas tambahan. BTA. Tambah. BTA memang ada. Masuk gitu ya. Masuk. Kemarin saya juga guru saya ada tugas tambahan sebagai itu ekskul BTA. BTA. Bagus. Yang saya tahu Wes, dipilih. Satu saja Bu. Bendera bos, iso. operator dapodik iso. Operator dapodik iso. Sudah iso nang guru kelas iki SK-ne. Bu Hani, Enggak. tambah. Mungkin cari nih operator dapodik ya ta? Ya enggak. Kalau memberi tambahan. Dia kan juga Enggak bekerja sih. sebagai operator, enggak apa-apa. Dapodik. Operator dapodik boleh pilih di situ, lihat teman-teman lihat. Boleh contohkan nih. Tampilan apa saya? Membuat tas, Ya ada. Bapakmu banyak garno iku nang KOSP, soalnya bapakmu kok nang garno. Ditambah pen Bu berarti gak ada Iya terserah, dalam kepala sekolahnya kali lah. Wah, kan mempermudah Bu, timbang susah katanya. Pilih. Iya, coba Mbak. Takon ukur Mbak, apaan Mbak? Hanya untuk SMA enggak? Semua jenjang ya Mbak ya? Semua jenjang. Oke. Semua jenjang mikirin bisa pendidikan, nggak punya perpus, nggak usah, nggak masuk akal. inklusi juga nggak Nggak ada. ada. Inklusi ini jangan sampai dengan salah persepsi. Inklusi itu arek cacat, enggak. Mana berkebutuhan khusus kalau memang di sini ada dan itu ditugaskan oleh kepala sekolah maka itu bisa di sini. Enggak ada. Terus, Mbak. Iya, saya siap. Iya, wis ini berapa? Tapi kalau disesuaikan dengan KUSP berapa? KSP-nya suruh rubah nih bapakmu. Iya, ditambahi wong itu. Ditambahi, ya. Masuk kurikulum Enggak. itu Bu. Masalah satu Masuk kan paling itu enggak. kita diwajibkan untuk saya kemarin di pelatihan di Surabaya itu semua lembaga formal diharuskan menerima inklusi.
dengan catatan yang berkebutuhan khusus itu yang bukan terlalu berlebih. Ya ada nanti indikatornya. Jadi kita harus menerima itu. Berarti tidak seperti di Pancakarya. Enggak, itu kan memang ada kelas Iya. ya. Di Jember nggak ada mbak, adanya cuma di Mumbul sekarang. Kalau misalnya hanya ada satu anak, Dijadikan satu kelas itu kan? Semua jenjang meningkatkan aja sama pendidikan dengan tugas tambahan sebagai ini kayak wih kiai Marius lah. satu aja ya. Satu aja ekstrakurikuler, satu kegiatan. Iki lo nggak laporannya lo belum tentu selesai. Iya. Itu laporan satu semester. Bu itu ya ekstrakurikuler ya pramuka, sudah ada gurunya sendiri. Terus tari itu insya Allah. Terus apa lagi? Lukis biasanya di SD itu. Itu Buwin menganyam kan bisa juga. Masuk ekstrakurikuler. Tapi kan di sana kan SP. Nah, nggak apa-apa nanti jadi tambah sama Bapak Ibu ya. Baik. Masukkan aja situ ya. Oke, kalau sudah lanjut ya. Udah itu satu kegiatan. Jangan lupa nanti buktinya adalah laporan kegiatan sampean sebagai guru ekstrakurikuler selama 1 semester. Unggahnya nanti itu disertai dengan surat tugas dari kepala sekolah, nanti di PDF jadi satu, baru itu diunggah sebagai bukti. Des. Laporan kegiatan. Gitu ya. Semuanya jadi ekstrakurikuler berarti. TK ono maneh. Iya, berarti Ya, sama. pilihannya Nggak itu apa-apa. berarti satu foto tak? Oh nanti kan ada tupoksinya mbak, sama lihat di situ ya mbak, buat laporan dibuat cover mbak, dibuat pendahuluan, dibuat latar belakang. Setelah itu rincian tugas sampean selaku bendara apa? Ya, jadi nanti dibuat semacam tabel ya mbak ya. Jadi bulan ini sama tugasnya opo, bulan Februari tugasnya opo, Maret. Jadi kayak rencana kerja gitu mbak. Paham? Oke. Nggak RKAS yuk kabeh iso nggak RKAS. Oke, sampun Bapak Ibu. Kalau milih ekstrakurikuler itu laporannya setiap bulan atau setiap Ekstrakurikulernya setiap minggu apa setiap bulan? Setiap minggu. Ya udah setiap minggu. Setiap minggu ada rincian kegiatan. ngapain aja? Ya. Ada fotonya juga. Ada foto kegiatan. Ya fotonya nanti di akhir mbak, jangan setiap minggu kalau fotonya. Bukti, dokumentasi kegiatan. Oh, pokoknya di foto. Oke, sudah. Ada yang tanya lagi? Berarti per guru itu ekstrakurikuler sesuaikan dengan KOSP. Nanti KOSP-nya ada berapanya di rumah? Iya, maksudnya KOSP ini podo betekku. Iku, talem ini kan sing dikei contoh tekku. Iku tekku isine ekstrakurikulernya anu. Apa itu jenenge? Tari. Lukis. Oke. Hari. Hari. Aku olahraga no aku ekskulku. Soalnya guruku ngajar olahraga Berarti itu tiap sore. Kita masuk olahraga itu. Iya. Sampai jadi balik ke olahraga. Semua itu olahraga. Ya kedupa ya. Hah? Isinya kedupa. Jadi PTA kan ono kabeh kan. Nek guruku ada semua. Karena memang olahragaku itu ngajar setiap, tapi dia ngambilnya sore Bu. Sore setiap hari Jumat. Jadi dia ngajar anak-anak itu. Jadi saya masukkan itu di KOSP. Jadi dia berhak memang. berarti betul-betul mengajar ekstrakurikuler. Ada buktinya. Ada Ya, kan laporan. harus difoto ya kalau satu. Halo. Berarti harus habis ini. Loh kan sudah Bu, kan Ini kan mulai mau lagi. dilaksanakan sekarang. Bukan Kan kalau di sini kelas tinggi ada pembinanya. Iya. Kalau kelas rendah itu gurunya masing-masing. Itu termasuk ekskul nggak? Ah, Termasuk bisa. Ya enak Kalau ini Berarti ya. Tapi kan soalnya Masih P5 itu masuk di jadwal itu. P5 itu ya puisi sama ini puisi. teman-teman, saya ingatkan P5 itu ya, P5 itu 20% dari INTA. Jadi itu masuk kegiatan pembelajaran jenengan. P5 itu bukan hanya produk, tapi proses. Jadi per aktivitas per JP. Kalau misalnya kan 1 tahunnya 254, berarti 20% dari 254 itu berapa? Maka itulah yang nanti akan dibuat P5 oleh lembaga masing-masing.
itu karena kita sudah kurikulum merdeka. P5 itu bukan produk ya. Misalnya pada dimensi apa? Misalnya dimensi kearifan lokal. Nggak kudu ngan ngopo nanduran nupari enggak. Digowo arek-arek dolan nang sawah. Ngajari delok. Itu juga aktivitas. Untuk P5 kemarin yang semester 1, saya kan mengusung tema kearifan lokal, masakan nenek moyang. Tapi prosesnya itu anak-anak di rumah dan hasilnya dibawa ke sekolah. P5 itu tidak untuk PR, Pak. Tidak dikerjakan di rumah. Makanya Makanya kenapa P5 itu di sekolah? Karena selama ini yang mengerjakan adalah orang tua. Ya, itu Bu, tapi yang pas buat batik jemputan saya di sini. Boleh, batik jemputan di sini, tapi mulai beraktivitas Iya, ada fotonya saya. unduh modul proyek P5 sudah di situ ada aktivitasnya, per JP-nya. Ada. Sip, wes paham berarti. Udah, lanjut. Ke perilaku kerja. Perilaku kerja itu ada 7 aspek ya. Masing-masing aspek silakan Bapak dan Ibu fokuskan satu yang akan dipilih. Jadi maksudnya satu itu per aktivitas, ada adaptif, ada kolaboratif, apa-apa itu kerjasama kayaknya gitu ya. Itu masing-masing satu. Nah, satu itu ada bawahnya. Bentuk kegiatan jenengan itu apa? Coba diklik aja sekarang satu. Setiap satu ini satu pilih. Nah, misalnya ini ya, memahami kebutuhan peserta didik. Saya terangkan satu dulu misalnya. Ini aja Mbak, memahami kebutuhan peserta didik. Bapak dan Ibu harus punya bukti dukung. Memahami kebutuhan peserta didik itu berarti Bapak dan Ibu punya bukti dukung karakteristik anak-anak. Misalnya si A, si B, si C gaya belajarnya auditori. Misalnya si D, si E, si F gaya belajarnya adalah visual. Misalnya si Ali misalnya kinestetik. Nah, itu adalah dukungnya jenengan, bukti dukungnya. Nah, cuma yang ini yang menilai adalah kepala sekolah. Berbaik-baiklah dengan kepala sekolah. Nanti saya bawakan Pak. Ayo Wirowoso siji. Jangan Pak Paman saya bawakan ini enggak. Bukan itu, karena ini nanti yang akan menilai adalah kepala sekolah perilakunya ini. Oke, silakan dipilih satu-satu, nggih. Nah, ini jadi bentuknya apa? Bagaimana Anda menerapkannya? Nah, di situ ada, silakan dipilih. Kalau saya memahami karakteristik anak, berarti saya punya bukti dukung, punya asesmen awal, asesmen apa? Ada lah, apa yang kamu? Asesmen apa? Ayo, guru penggerak, guru apa? Asesmen awal. Ini pertama. Jadi awal pertama ya. Asesmen diagnostik, bukan. Kalau pemilih ini Bu bersifat ramah kepada peserta didik, apa nanti yang diambil? Selamat difoto. Tapi intinya kalau ini yang menilai adalah kepala sekolah. Lek sampean gak tahu guyu, gak kira tiga irama dek kepala sekolah. Jadi udah guyon gitu. Ya, di situ kan menunjukkan bahwa itu memang anak-anak memahami karakteristiknya. Dari RPP-nya kan kelihatan. Nah, berarti akomodasi itu. Olah itu. Kan Ibu guru pamong. Bukan iki mlayunan siklus loro. Penentuan solusi. Atau kalau punya LKLK nggak apa-apa Bu. Dibikin saya. Kontrane gak ngene. Salah Bu. Lek guru pamongnya bukan ngerutai. Bisa, kan bisa ATR. Iya. Bisa. Dengan catatan dimodifikasi ya Mbak, sesuai karakter itu. Begitu pun modul proyek, boleh ngambil di PMT. Kadian 12. Aku kasihan. Cak kira duwe tenan. Di PMN banyak tinggal Tapi dengan PD-nya. Nanti ya, kalau kepala sekolah masuk observasi di bulan misalnya bulan Maret,
Iya dong. Berarti Seperti praktek sama ngajar no. Kita naik ini masa kadang delok guru ngajar, ini didasari guru ngajar itu. Dia boleh wis hafal. Dengan menggunakan model apa? Nek aku yo, sama misalnya PBL, sintak-sintaknya PBL itu kayak apa? Kelasnya langkah-langkahnya piye? Berarti semua harus dimasukkan ke RBP. Sampai nilai PJBL, silakan sintak PJBL itu anak piro. Saya mesti dia apa lho? Iya, Mbak, itu memang harus seperti itu RBP-nya. Mau buat discovery learning atau mau buat apa? Terserah. Yang penting sintaknya kudu sesuai. Mau coba sintak. Iya, kalau mau jurnal pakai sintak. Iya, sintak. Di sintak-sintak itu banyak. Kalau mau cari jurnal, Saya kelasnya Bu Reni Sinta. jurnalnya aku. Bukan RBP-nya. Mama. Ayo. Sudah? Lanjut. Sudah pilih satu-satu sudah, Mbak? Sudah ya? Akuntabel. Silakan Mbak pilih satu-satu. Biar selesai, Mbak. Masih kompeten. Masih kompeten. Oke. Nek gak harmonis, kepala sekolah gak usah ngeweki lek gak harmonis gurune. Kok usah dikai api, gak harmonis. Harmonis nek kepala sekolah. Sudah? Yo, diklik-klik. Diklik anak-anak. Terserah kan mau Yo, pilih. coba terserah sendiri sampai Berlaku adil kepada Sampun. Adil. Adil. Jaga hubungan yang baik. Sudah Bu. Kalau sampul lanjut ya. Bu, ini saya baca. Iya memang harus sesuai. Putih masih gemet-gemet matanya ini. Memegang teguh Anu, Mbak Uti, tapi jangan kacamata ya Mbak Uti. menjaga Bawa baik saatnya isinya enggak. informasi. Ini aja deh. Mematuhi peraturan Ya, iya. Kalau menyimpan. Golek sing gampang-gampang. Nek kira-kira disiplin tekone telat aja dipilih gak kira dikek iya piring malah sekolah. menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada perpecahan, menyebarkan informasi, mencegah situasi. Kesempatan Silakan. Ada tadi di bawah. Oke. Aku paling mau. Bu Hani, Non. di sini untuk pemunggahan ini ada apa sudah namanya? Bukti dukungnya itu rangkuman kehadiran itu absen yang kinerja. Absen kinerja, tetapi di situ bukti dukung lainnya adalah absen jenengan harian yang tahu kepala sekolah makio wis ijo kabeh. Lek telat, Berarti tetep telat. 2 ya Bu? Hmm? 2 yang diunggah. Nanti kepala sekolah itu yang anu di jenengan enggak munggah itu. Oh, ini kepala sekolah. Oh, kepala sekolah hanya kepala sekolah itu. Harus berbaik-baik dengan kepala Nah, sekolah. sekali. Aku api-api lah pokoknya. Pak, saya bawakan buah besok Pak. Bukan yang seperti itu katanya Bu Hani. Ya kan hanya guyon. Saya sudah punya buah. Habis ya Bang ya. Kan beda Pak. Buah saya di rumah. Buah. Rangkuman. Sudah banyak. Sudah. Dicek ya, Yang dibaca penting itu dicek aja ya, semuanya. dicek Enggak, ya. itu udah selesai jenengan. Nanti tinggal tanggal 15 diajukan ya, tunggu persetujuan Bapak E. Sudah. Enggak apa-apa, enggak usah. Jadi gimana setelah kita melakukan kegiatan pengelolaan kinerja ini, refleksinya dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, refleksi yang bisa diambil yaitu semua guru mengerti tentang PFM, yaitu pengelolaan rencana kinerja. Jadi mulai dari urutan pertama yaitu kita mengisi data, kemudian memilih 8 kegiatan sampai terakhir ke rangkuman telah diterangkan oleh Bu Dr. Hani Siswanti MM, sehingga kami semua dari guru SDN Wirausaha 1 mengerti
ada di PNM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di aplaus untuk kita semua. Ini dari kepala sekolah ranking 1. Ya, mendampingi guru kami sehingga mereka bisa memahami cara pengisian pengelolaan kinerja guru di PNM. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Ani, teman-teman bisa melaksanakan semua dan nanti guru bisa melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar pada kalian. Terima kasih. Dan saya minta maaf apabila di sini kosong ada apa-apa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua.